Tuh. Ya, kita jarum pentul seperti ini. Kemudian kita tentukan tinggi belahannya. Ya, tinggi belahannya mau berapa senti kita tentukan. Ya, biasanya untuk rok itu sekitar 15 sampai 17 cm gitu ya. Nah, ini kita tentukan panjangnya sampai seberapa. Nah, itu kita beri tanda. Boleh pakai kapur jahit, silahkan ya. Misalnya panjangnya sekian. Ini Bu Emi hanya memberikan contoh, tapi nanti saudara ukur sendiri ya. Panjangnya antara 15 sampai 17 cm gitu ya. Kita ukurnya dari batas rader pinggang ya, karena kan atasnya ini kampuh ya. Itu sudah jelas sampai di sini. Nah, kemudian kita setik renggang ya. Saudara tahu kan cara menyetik renggang? Itu yang puter itu, tapi sambil ditekan bagian yang bisa maju mundur itu kita tekan, kita puter sesuai dengan angka di mana nanti bisa diperoleh hasil setikannya renggang gitu ya. Nah, kita setik renggang itu sampai batas belahan tadi, misalnya 15 atau 17 gitu ya. Kemudian kita pindah menjadi setikan yang normal ya. Kita kunci dengan setikan normal, lalu kita jahit sampai bawah gitu ya. Paham sampai di sini? Nah, setelah kita jahit sampai bagian bawah begini ya, kemudian ini kita buka ya, lalu betul-betul kamu press ya. Ini di pressing gitu ya. Nah, di press begini ya, di press benar-benar harus pressing gitu ya. Ini nanti misalnya batasnya tadi di sini ya, kita press betul-betul pipih begitu ya. Setelah kita press, jahitan yang renggang tadi kita dedel ya. Nah, sebelum kita dedel ya, kita dedel, ini kita pasangkan dulu dengan dijahit renggang atau dijelujur. Nah, caranya ini nanti posisi resleting menghadap ke bagian sana ya, bagian baik. Kita amati ya bahwa semuanya saja yang bawa resleting diamati ya. Di dalam resleting itu bagian atas ada pengunci ya. Kalau resletingnya ini plastik, berarti penguncinya juga plastik. Ada yang resleting biasa itu penguncinya logam gitu ya. Nah, kita lihat dari batas plastik ini naik seperempat sampai setengah senti, kemudian kita paskan pada bagian rader ini tadi ya, kan ada rader di pinggang ya, ini kita paskan begini ya. Jadi kalau batas radernya ini yang kuning ini kita naik seperempat sampai setengah begini. Fungsinya apa? Jika nanti dipasang ban pinggang itu jarumnya tidak mengenai logam atau plastik yang tebal tadi ya, bisa bengkok jarumnya, mungkin bisa patah gitu ya. Jadi harus diturunkan gitu ya posisi plastik yang tebal tadi ya. Paham sampai di sini? Nah, jadi memasangnya jangan diurutkan dari bawah begini. Yang turah, yang lebih di atas itu jangan ya, tapi lebihkannya di bagian bawah. Kalau atas nanti kamu potong, ini bablas kalau ditarik ke atas ya. Kalau sudah seperti itu nggak bisa kamu memasang-masangkan lagi ini tutupnya, ini tariknya ini gitu ya. Jadi diingat, kemarin ada yang kelirunya begini gitu ya. Ini saya ingatkan, jadi caranya ini diturunkan seperempat sampai setengah begini ya. Lalu kita jarum pentol dulu Mbak, supaya posisinya tidak berubah. Nah, seperti ini ya. Menjarum pentolnya jangan kena yang bagian lebar ini, tapi khusus yang kampuh ya. Nah, ini juga begitu, kita pepetkan begini
ya, supaya ini nanti hasilnya tidak tersenyum ya. Ini harus mepet begini. Kemudian ini kita tersenyum itu nanti kalau giginya kelihatan itu kan seperti orang tersenyum gitu ya. Nah begini ya. Terus yang bawah juga begitu Mbak. Ini kan tadi sudah ada jahitan ya, supaya tepat ini kita buka begini, kita paskan dulu. Nah ini untuk melihat bahwa ini sudah urut dengan jahitan gitu ya. Nah ini kita tarik sampai lurus begini ya. Kemudian kita beri jarum dulu supaya ini posisi tidak bergerak. Jarumnya tidak ada yang pasang. Ya, jadi supaya tidak bergerak. Nah begini, di jarum dulu seperti ini ya. Kemudian kalau sudah ini dilanjutkan dengan menjarum pentul dulu seperti ini ya. Di jarum pentul dulu seperti ini ya, tidak mengenai di sini ya Mbak ya. Nah semuanya sampai juga yang bagian sebelahnya ya. Jika sudah dijarum semua sampai di sini ya, kita bisa menjahit renggang atau menjahit tidak renggang ya nggak apa-apa, tapi menjahitnya agak ke tepi ya, tidak terlalu mepet dengan gigi. Menjahitnya di sini ya, ini sebagai jahitan supaya nanti posisi giginya itu tetap di tengah ya. Kita jahit tek gitu ya, sampai habis enggak apa-apa Mbak, gitu ya. Jelas? Nanti yang bagian di sini juga sama ya, dijahit begitu ya. Kalau tidak dijelujur ya, kalau tidak dijahit mesin, kamu jelujur, tapi menjelujurnya jangan terlalu panjang-panjang. Kalau panjang nanti bergerak lagi ya. Jadi supaya ini tetap stay-nya tetap di tengah, gitu ya. Ya, jadi jelujurnya dia agak pendek-pendek. Wong dijahit itu kan segitu, berarti kamu menyesuaikan kalau dijelujur ya. Jelas sampai di sini? Jelas. Nah, kalau ini semua tadi sudah dijelujur atau disetik mesin kanan dan kiri ya, tidak tembus di sini ya. Kemudian kita buka yang setikan renggang ya, kita dedel. Jelas? Nah, supaya apa? Ini giginya ini bisa naik turun. Kalau seperti ini kan giginya tidak bisa naik turun ya. Nah, jadi sebentar. Nah, ini sudah ibaratnya ini sudah dijahit atau dijelujur gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, gini ya. Kemudian sudah dibuka tadi ya. Kalau sudah dibuka yang tadi disetik renggang, maka posisi tuasnya ini bisa naik turun ya. Gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal menjahit dengan bantuan sepatu resleting seperti ini ya. Nah, sepatu resleting seperti ini yang warnanya putih tulang ini untuk mesin high speed. Kalau di rumah saudara punya mesin portable sudah dilengkapi. Kalau ini ya, warnanya bisa seperti ini, tapi ini khusus mesin jahit di rumah itu. Yang di rumah itu yang hitam butterfly singer gitu ya. Ya, karena ini panjangnya ini sudah beda. Jelas ya? Nah, ini untuk yang high speed, tapi kalau di sini sudah ada sendiri, nanti bisa dibuka di situ. Ya, coba Mbak dibuka. Pelan-pelan.
Nah, ini ya yang digunakan ya Mbak ya, yang portable ini ya, yang ada di sini ini bentuknya yang seperti ini ya. Nah, ini dirawat ya, masing-masing dirawat, jangan sampai kebawa pulang ya, karena kalau kebawa pulang kan kasihan mesin ini, susah nanti mencari suku cadangnya seperti ini dan tidak bisa dipakai praktek, padahal mesinnya kan terbatas. Nanti satu tidak ada berarti sudah berkurang satu, susah nanti ya. Jadi tolong yang menggunakan selesai harus dikembalikan supaya terawat ya, karena mencari seperti ini terkadang sulit, kalaupun ada sudah tidak asli lagi gitu ya. Ini Mbak. Nah, sekarang bisa menggunakan mesin high speed dengan sepatu yang hanya satu sisi seperti ini ya, bisa menggunakan yang seperti ini, tapi ini berbeda penggunaannya. Kalau di sini berarti saudara bisa jahitnya langsung nanti setelah kanan pindah kiri bisa, tapi kalau ini kalau tidak terbiasa menjahit dari sisi kiri atau kanan itu suka canggung gitu ya. Nah itu ya. Nah, sekarang caranya kenapa ini tadi harus dibuka? Karena ini harus masuk di sini, Mbak. Ya, harus masuk di sini. Nah, lihat ini ada lubang. Itu fungsinya adalah posisi nanti jarum itu naik turun memasuki lewat lubang ini. Ya, jadi lihat di sini. Kalau mau menjahit mepet untuk di sini berarti ini harus menggunakan ruang yang di sini. Jangan keliru ruangannya. Ya, ini seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Jangan keliru ruangan yang dipakai seperti ini. Berarti ini nanti setikannya meleset dari tempat yang seharusnya. Paham? Bisa melihat kamu? Ini loh, Mbak. Ini kan kalau dipakai ini berarti nanti jahitannya di sini. Oke, jelas? Nah, yang digunakan yang sini. Nah, nanti berada di sini. Ya, jelas ya? Jelas belum? Nah, ini nanti memasangnya sambil ini ditekan. Maksudnya ini ditekan supaya betul-betul nanti hasilnya itu mepet. Karena ini sudah berjalan sendiri nanti. Otomatis ini berjalan begitu. Ya. Nah, jadi begitu ya. Caranya. Kalau ini tadi bisa kita pakai, tetapi harus posisinya begini supaya ini yang kejahit dari sini. Ini loh lubangnya. Kalau begini nggak bisa, jahitannya terlalu jauh dari gigi, nanti senyum kalau sudah jadi gitu ya. Nah ini paham ya mengapa tadi Bu Emi mengatakan lebih efisien pakai ini. Karena ini kalau yang tidak terbiasa menjahit dari sini kan susah. Nanti sedangkan di sini berarti harus belok ke sini. Ya, kalau ini tinggal memindahkan mau posisi di sebelah sini atau di sini nanti. Misalnya di sini berarti yang dipakai sini. Ya, kalau di sini berarti yang dipakai yang sini gitu. Jelas? Jelas. Nah, oke. Jadi itu proses untuk memasang resleting Jepang ya. Nah, nanti tingkat kesulitannya apa? Pada saat saudara menjahit tek nanggrok di sini, nanggrok itu bahasa Indonesianya apa? Nyangkut ya. Nah, nyangkut itu berarti ini harus diturunkan gitu ya, supaya tidak waktu jalan begini tidak ini set. Nah, begitu ya. Ini harus diturunkan. Gitu ya, diturunkan sampai batas tadi sudah diberi tanda. Gitu ya. Jelas? Nah, jadi sangat mudah untuk memasang. Saya yakin kemarin rata-rata tidak ada masalah. Yang kelas kemarin lancar semuanya. Tapi itu tadi yang kemarin tidak lancar adalah menemukan posisi pada saat akan menjelujur kanan kiri supaya posisinya ini tetap di tengah. Kalau tidak di tengah nanti kan meleset-meleset ya. Sehingga tadi caranya adalah kita paskan dulu di sini, ini kita tarik kenceng, kemudian ini kita buka gitu ya.
Ini kita jarum di tengah seperti ini, kita jarum di tengah di sini, kemudian kita ambil begini. Nah, itu akan mempermudah. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum. Oke. Nah, setelah resleting ini terpasang, barulah kita menyatukan bagian sisi, gitu ya. Nah, bagian sisi nanti kita satukan begini, dijahit, ya, di kampuh buka, di setik kecil saja, tidak usah diobras. Nanti obrasnya rebutan, ya. Nah, ini kita satu, ini langsung dipres, kemudian dilipat sekali di setik kecil, ya, kampuh buka di setik kecil begitu. Oke, jelas? Nah, bagian belakang ini juga sama, ya. Walaupun ini pinggirannya kita hilangkan dulu. Bagian yang paling kenceng ini, kemudian kita lipat satu kali, kita setik kecil, gitu ya. Melipatnya satu kali saja. Nah, jika ini sudah terpasang, terselesaikan sisinya, sekarang kita memasang ban pinggang. Ya. Gimana cara memasang ban pinggang? Ayo. Ini komponen ban pinggangnya mana? Siapa yang sudah punya? Kok belum ini ya? Suruh menyiapkan komplit kok. Yuk. Ya memang ini betul segini, ya. Nanti posisinya kan begini, sayangku, lo pas. Gini ya. Ya, caranya begini. Paham ini? Nah, jadi jangan kepotong, tapi betul ini sudah. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita cara menyiapkan antara kain keras dan elastik, gitu ya. Jikalau ini rok, biasanya kan di sini ada kupnat. Ya. Jadi biasanya kupnat itu dipakai pedoman memulai kain keras, kain elastik bagian sisi, gitu ya. Kemudian yang di sini adalah kain keras, gitu ya. Nah, nanti bisa saudara gunakan cara ini dibagi dua saja, ya. Area yang sudah terjahit ini sampai di sini, ini kita bagi dua, ya. Kita tandai, misalnya bagian sini, gitu ya. Kemudian di sini kita tandai juga untuk batas apa namanya, elastik. Gini ya. Otomatis untuk kain keras sudah jelas, ini selebar sepanjang apa sudah jelas ya. Saudara tentukan ini dipotong, gitu ya. Kemudian untuk elastik ini saudara ukur ini berapa senti. Misalnya kalau kita ukur keseluruhan menjadi 20 senti misalnya ya, untuk satu sisi. Nah, panjangnya berapa elastik? Sebetulnya elastik itu macam-macam ya. Ada yang kualitasnya kenceng. Nah, seperti ini. Ada juga yang kualitasnya agak renggang. Ini belinya bareng. Coba. Bareng yang lain. Nah, ini berbeda. Ya, jadi coba kamu amati. Ini lebih tegangnya kuat banget, ya. Ini lebih mulur gitu ya. Jadi akan berbeda sehingga menentukannya itu juga berbeda. Misalnya ini 20 katakanlah tadi ya. Kalau misalnya yang seperti ini kelonggarannya itu bisa dikurangi 1/4. Jadi 1/4-nya kan 5 menjadi 15. Tapi kalau ini harus ditambah 2 menjadi 17. Nah gitu ya. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi elastik. Karena kalau kita patok persis itu tidak bisa pas gitu ya. Nah, caranya begitu. Ini nah, kita
Tadi ini kita ukur, jika menggunakan ini berarti kita kurangi sedikit tadi, jika menggunakan ini bisa dikurangi seperempatnya, gitu ya. Jelas sampai di sini? Nah, kita siapkan untuk bagian kanan dan kiri. Ya. Sekarang bagaimana cara menjahitnya? Nah, ini kalau ini kita katakan bagian baik kain itu ini, ya. Maka ini yang harus nanti disambung, ya, bagian baik kain. Nah, ini kan menyambungnya seperti ini, ya, supaya ini terlihat bagian baiknya nanti begini. Nah, sekarang posisi kain kerasnya itu terletak di mana? Apakah di bagian ini, misalnya Bu Emi sambungkan dulu begini, ya. Ini hanya memberi contoh saja. Nah, jika ini disambung seperti ini, terus ini nanti akan menjadi begini. Nah, itu kain keras itu berada di bagian atas ataukah bawah? Bagian bawah, berarti di sini di atas ini, ya. Nah, di atas ini. Jelas? Yang tidak langsung nempel dengan rok. Oke, jelas. Gitu ya. Nah, sekarang caranya bagaimana? Nah, siapa yang sudah motong kain keras? Coba Bu ini pinjam. Nah, ini kain kerasnya nanti dibagi-bagi, ya. Belakang dipotong 2 kali, terus depan lebar gitu, ya. Nah, seandainya ini tadi sudah diletakkan begini, cara meletakkannya perhatikan. Ini kan kamu ukur nanti tingginya ban pinggang berapa, misalnya 3 cm misalnya, atau 2 cm atau 2,5 terserah, ya. Misalnya 3 cm, maka kamu memotongnya ini jangan 3 cm tapi 3/4, ya. Kita paskan posisi di sini, ya, berarti nambah 1/4 kan tadi. Nah, itu fungsinya apa? Pada saat saudara pressing seperti ini, dipres, ini sekalian dilipat, gitu ya, dilipat, sehingga nanti kalau ini selesai kamu lipatkan begini, berarti ini ada kelebihan berapa tadi? Nah, kalau kita jahit dari sini, berarti nindes yang 1/4 tadi. Oke, jelas? Nah, kalau 2,5 berarti 2,75 gitu, ya, supaya nanti setelah dilipat begini akan mempermudah menjahit di sini, tek gitu. Oke, jelas? Nah, sudah, ya. Jadi kita susun dulu, ini kita potong selebar sepanjang kebutuhan tadi, kanan dan kiri. Oke, jelas? Yang depan juga begitu. Terus kita pasangkan dengan disetrika. Ya, berarti kan sudah ada 1, 2, 3 di tengah muka. Ya. Nah, sekarang kalau sudah berarti antara tengah muka dan belakang ini ada jeda tadi. Nah, kita ambil ini tadi. Ya, kita ambil. Kita ukur tadi misalnya 20, ya berarti kita memotongnya 15 atau 17 tadi, ya. Kita tempelkan begini. Ya. Terus kita jahit set-set supaya ini tidak bergeser. Nah, terus nanti di sini juga tentu ini akan seperti ini. Ya, ini begini, kan ini yang lebih longgar. Nah, ini kita kunci seperti ini. Jelas? Nah, kalau sudah ini terpasang-pasang-pasang, kemudian kita mulai memasangkan di sini. Itu ya, set keliling begitu. Perhatikan, tadi kan sudah ditambah dengan lapel ini, ya, flap ini. Flapnya di bagian mana? Kalau kita lihat dari sini berada di bagian kiri, ya, supaya bagian kanan ini tetap sejajar dengan resleting. Yang di bawah ada kelebihan. Gitu ya? Jelas? Nah, jadi tinggal kita pasangkan seperti ini. Kalau sudah selesai dipasangkan, ini kita lipat seperti tadi Bu Emi bilang tadi, di stek dari depan, nindes yang 1/4 tadi. Nah, berarti tinggal
tadi sudah dikunci satu kali, nanti kita kunci bersama-sama. Ya, jadi kalau misalnya ini tadi sudah melekat seperti ini, ya, sudah melekat seperti ini, ya, sudah apa? Elastiknya sudah melekat seperti ini ya, ini sudah nutup, tinggal ini kita ulangi dijahit ke atas, turun, pas di tengah-tengah kita belok ke sini sambil ini ditarik, ketemu yang sini naik, turun, naik, dikunci, selesai. Gitu ya. Jadi sekali menjahit di tengah. Gitu. Nah, tinggal penyelesaian bawah ini boleh di setik mesin dilipat satu kali begini ya, dilipat setengah senti, terus di agak lebar 2 cm baru di setik mesin gitu ya, ya. Nah, jadi jelas ya ini ya, ya silakan sekarang dipraktekkan ya. Cara masang lapelnya. Cara masang lapelnya tadi kamu kan punya kain seperti ini misalnya, tapi kan tidak sepanjang ini ya, kamu ukur setinggi belahan tadi, dilebihkan 2 cm bagian bawah, terus atas mengikuti kelebihannya ini tadi kampuh ya, kampuh di ban pinggang ya. Nah setelah itu ini caranya dilipat ke bagian baik seperti ini ya, kemudian kamu jahit ke sini ke sini, nah terus nanti dibalik. Nah, nanti jahitannya kan berada di dalam seperti ini. Tinggal ditempelkan saja seperti ini. Ini kan hanya ditempelkan begini. Ya. Yang penting lebarnya ini harus menutup resleting. Ya, tidak boleh hanya segini. Nah, ya. Oke, jelas? Ininya nggak ada sisa ya Bu? Apanya sih nggak ini? Nah, sisa. Oh ini ya Bu, bablas iya. ya Kak sini. Ya, berarti kain keras kanan sama kiri panjangan yang ini. Kan ditambah selebar ini kan. Ya. Kalau ukuran kain keras misal lebarnya 3, elastisnya harus 3 atau boleh 2? Boleh 2. Ya, tidak harus sama-sama 3, tapi jangan melebihi panjangnya, lebarnya ini. Kalau ini hanya 2, ini terlalu lebar kan malah jelek. Gitu ya? Ya. Sudah jelas? Sudah. Oke, silakan dipraktekkan. Nanti kalau masih ada pertanyaan dalam prosesnya, saudara boleh bertanya ya.